Praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Greeting in the name of the Lord Jesus Christ. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And thank God for this opportunity and Terima kasih thank buat you for kesempatan ini untuk melayani thank di you for Forum Love. Terima thank you kasih. for yeah, Terima kasih buat Pastor kesempatan ini. Prabhati, and yes, Ya, God is selamat ingatkan saya. faithful to us in each and every day. Ya, Tuhan setia buat kita setiap hari. And today, before we are going to talk and we'll submit this time to the God's presence. Ya, mari kita Just we'll alami pray. kepada Tuhan. Ya, please pray now. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord, and thank you, Jesus. You are a wonderful God, and you are very good. And please guide us in your presence, Lord, and speak to us. And we want to listen from you, Lord. Yes, Jesus, God, you do your miracles and wonders in midst of us, Lord. Yes, Jesus, your word, you speak to us, Lord. Yes, Jesus. We want to see the wonderful word of God from in your presence, Lord. And yes, Jesus, thank you for your wonderful work. I'm asking in Jesus' name we pray. Amin, amin. Saya nggak usah terjemahin soal doanya ya. Oke, silakan. Please continue. Yeah. Just we are going to meditate about God's love. Ya, kita akan merenungkan bagaimana kasih Tuhan. 2 Corinthians 5:14. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 katakan, 2 Corinthians 5:14. God's love is pushing us to. kasih Tuhan mendorong kita. Yeah, can you read it to 2 Corinthians 5:14? Oke, ya. Saya baca ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Okay, can continue. I've read already. Yeah. God loves is compels us to do something for God's kingdom. Ya, kasih Tuhan itu memang kita gunakan untuk kerajaan Tuhan sendiri. Because so many times we are not able to do our God's work without His God's love. Ya, tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa mengerjakan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. So God always pushing us to do the things from God's kingdom. Apa saja kita kerjakan itu harus berpusat pada kasih dalam kerajaan Tuhan. For the love of Christ urge us on because we are conceived that. So the love of Christ is urge us, like it's pressuring us to do the God's kingdom. Ya, kasih Kristus menguasai atau mendorong kita untuk mengerjakan pelayanan dalam kerajaan Tuhan. So the love of God always we are so many things we having, and without motivation we cannot do the work. Ya, tanpa motivasi yang benar kita tidak bisa mengerjakan pelayanan berhubungan dengan kerajaan Tuhan. But God is telling is a faithful God, is a wonderful God. He will do faithfully. Is submitting his life to do in our life. Ya, seringkali kita bisa mengerti, memahami karena kesetiaan dan juga penyerahan diri kepada Tuhan itu harus berdasar kepada kasih. Jesus telling, I'm a good shepherd. Nah, Tuhan katakan, aku adalah gembala yang baik. John 10th chapter, verse 7, we can read. John 10th
So again, Jesus said to them, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. Ya, dikatakan dalam Yohanes ke-10, akulah gembala yang baik itu. Because is a very good shepherd, is giving a life to the sheep. Ya, gembala yang baik itu Yesus sendiri memberikan hidupnya kepada domba-domba. Whoever whoever coming to work for the wages, they will escape from the death. If anything's a lion or fool came, they will escape from the place. They will not save the sheep. Ya, di mana siapa saja yang melayani harus berfokus kepada memenangkan jiwa, yaitu domba tadi yang harus selamatkan. Itu adalah satu prinsip yang benar. But Jesus telling, I am a good shepherd. I am giving my life to the sheep. Is a committed work for the sheep. Yesus katakan, akulah gembala yang baik, sehingga aku menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku. Nah, itulah satu contoh sebagai penyerahan dirinya kepada pekerjaan Tuhan itu sendiri. Because we were coming to, I am the gate of sheep to come in. Because whoever coming in, he is the gate. Ya, Tuhan katakan, aku adalah pintu kepada domba-domba itu. Siapa saja datang harus melalui pintu itu sendiri. He's telling his love of Christ, how he is doing, he's giving his whole life to us. Life means is until he will get die, he save the sheep. Nah, di mana Yesus sendiri sudah membuktikan bahwa dia adalah pintu kepada domba-domba itu dan dia rela mati buat domba-domba itu sendiri. The 10th verse says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that may have life and have it abundantly. Ya, 10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So, good shepherd not killing the people, he will give a life to people. Nah, di mana gembala baik bukan membunuh orang, tapi dia memberikan nyawanya buat orang itu. Thief making, stealing, destroying, and stealing, killing the people. Nah, tapi pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan orang-orang. The 11th verse says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Nah, sebenarnya Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik, di mana aku menyerahkan nyawaku untuk domba-domba itu sendiri. Because God is telling whoever hired people, whoever living, working for the wages, they will leave the sheep while the critical situation, the difficult situation comes, they left the sheep and they will go away. Nah, sebagaimana ada sebagian orang melayani di desa-desa, tapi ketika ada masalah hidup, tapi dia tinggalkan domba-domba itu sendiri dan dia menyembahkan diri. Ini sebagian orang ya. God is God. The Jesus telling clearly, whoever committed to walk the kingdom of God, they are the one for working for the committed people only. They work for the kingdom of God. They having the love of God. Ya, Yesus dengan jelas katakan siapa saja yang mau ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia harus penyerahan diri total kepada Tuhan sehingga dia berguna
bekerja dalam kerajaan Tuhan. God is telling who have a love of God, they are giving their life, they lay down for the sheep. Ya, siapa saja yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia memberikan juga hidupnya untuk domba-domba itu sendiri. The 13th verse, God, Jesus telling, hired people run away from the difficult situation. Ya, tapi dikatakan hamba yang hanya disewa, tapi suatu ketika dia akan lari kalau ada masalah. They does not care about sheep. Nah, dia sebenarnya tidak peduli kepada domba-domba itu. Because I am the good shepherd, I know my own and my own to me. Just Father knows me and I know the Father. Because God is telling, I know my Father, Father knows me, and same things I know my sheep. Ya, sama halnya juga katakan aku orang baik, aku mengenal betul itu Bapa dan Bapa mengenal aku dan juga aku mengenal domba-domba itu sendiri. God is telling, I have some other new sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also. God is going to bring a new sheep in your group and in our place, and so many sheep God will bring, and that also listen the God's voice. Ya, sebagaimana juga ada domba-domba yang bukan berasal dari kandang ini, tapi juga aku akan membawanya dan aku juga menyerahkan nyawaku buat domba-domba itu sendiri. So God is He loved us, so He lay His life to us, and He is committed to giving a life for our sheep. Ya, sama juga Tuhan itu adalah gembala yang baik, sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan sebagai bukti dia sungguh-sungguh menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So today we are going to look again the 2 Corinthians 5:11 to 15. Ya, kita lihat kembali dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Di sini kita lihat, Therefore, knowing the fear of the Lord, we try to pursue others, but we ourselves are well known to God, and I hope that we are also well known to your conscience. We are not commanding ourselves to you again, but giving you an opportunity to boast about us, what verse so do you that you mean? may. What So verse? yeah. What verse? This is 2 Corinthians 5:11 to 15 is talking about full about that the commitment of his life. Oke, diceritakan dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maka kita pun juga mengerjakan yang sama, kita menyerahkan total hidup kita untuk Tuhan. We gave sometimes you will be a mad people or whatever. I'm not look like wisdom, and I'm not looks like a smart people. I look like mad, whatever it may be. That is only for God's glory, and I'm committed for God's kingdom. Ya, apa saja yang kita kerjakan penyerahan diri kepada Tuhan, walaupun hal-hal yang tidak menyenangkan kita hadapi, tapi kita tetap bersungguh-sungguh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. I'm looks like a slave,
because I'm not for people. I'm only for working for our God. So I'm showing the God's love. That's why I'm looks like a slave for God. Ya, ada kalanya orang bisa menilai kita adalah sebagai hamba, di mana kita betul-betul melayani. Tapi ini semua kita kerjakan karena dalam panggilan bahwa kita tahu bahwa kita berbuat semua itu hanya untuk Tuhan saja. God is telling, if we are in our right mind, it is for you, because I have a right mind, because it is only for you. God is telling to uh, Paul is telling to the people, a love of Christ urge us on to do the God's work. Ya, sebagaimana Paulus juga katakan bahwa Roh Kristus satu kasih Allah mendorong dia. Itulah satu pemikiran yang benar di hadapan Tuhan. Always the love of God is making me to work pressure to the God's people. Ya, karena kasih itu sendirilah yang mendorong kita untuk ambil bagian, untuk melayani jiwa-jiwa. Kita berpusat kepada kasih Kristus itu. If I don't have a love, I cannot work for you. I cannot do the things. I don't have a commitment to work for you, because the God's love is make me pressuring me to do the God's kingdom, God's will for your life. Ya, Paulus sendiri jelas katakan bahwa tanpa dorongan kasih Kristus itu, aku tidak mampu untuk melayani, aku tidak bisa mengasihi orang. Tapi karena kasih Kristus sendirilah yang mendorong saya melayani, walaupun berbagai kesukaran yang saya hadapi. Itu kata Paulus sendiri. You have a wonderful name, the Power of Love Ministry. Ya, kita punya nama ya luar biasa, yaitu kuasa kasih. The power of love, that means the love only it's make us to do the God's work, because if there is no love for God's kingdom, we cannot work for God's kingdom. Ya, kita katakan bahwa hanya dorongan kasih Kristuslah mendorong kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi tanpa kasih Kristus itu, kita tidak mampu berbuat sesuatu apapun berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. God is clearly telling about the shepherd, who are working for the wages, who are working for the salary, they will run away from the sheep. Ya, jelas katakan dalam firman Tuhan, siapa saja yang melayani karena upahan atau karena gaji, maka ketika ada masalah, dia akan lari dari kenyataan hal yang sukar dihadapi. I'm not working for your salary. I'm not working for the wages. I'm working for the love of God for the sheep. Ya, sebagaimana juga saya bekerja dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan berdasarkan upah atau gaji, tapi dorongan kasih Kristuslah mendorong saya untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. So many people think, oh, you guys are living for you, expecting something from ours. You, that's why you're working for you. Oh, do these things, so do that things, and you expecting, or are you thinking, this guy is expecting something, and oh, that's why he's working. You don't think like that. I'm working for God. I'm working. I'm laying my life to the God's kingdom in front of you. Ya, ada kalanya orang salah pengertian. Dia pikir kalau saya ambil bagian pekerjaan Tuhan, saya mendapat sesuatu, ya, di mana saya sudah berjerih payah. Tetapi yang sesungguhnya, pusat kita adalah kasih Kristus. Sebagaimana saya sendiri, saya melayani oleh karena kasih Kristuslah mendorong saya tetap ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. I want to read one more wonderful word, Galatians 2,
20. Di mana saya akan baca lagi dalam Galatia pasal 2, yang dikatakan di sini ayat 20. And it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and saved himself for me. I do not nullify the grace of God. Ya, dikatakan di sini dalam Galatia pasal 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. And I want to read before 19 also. For though through the law I died to the law, so that I might live to God, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. So Paul is telling, I'm not live in Christ in the flesh. I'm crucified with Christ in the cross. Ya, di sini jelaskan ayat 19 tadi, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Arti di sini di mana dia tidak mengizinkan dagingnya yang menguasai, tapi roh Allah dan rohnya I'm adalah not satu living. satuan. I'm not living by flesh, because my flesh is crucified in the cross with Jesus Christ. Ya, aku hidup bukan berdasarkan daging, karena dagingku sudah disalibkan bersama Kristus. I'm living now for the glory of Jesus Christ. So I always glorify his name, his glory, his power. Ya, di mana katakan aku hidup oleh karena dorongan kasih tadi, di mana untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang kerjakan, karena aku tahu itu semua kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. My beloved brothers and sisters, I'm telling the love of God only pushing me to do the God's work for you and in online. So that is no other thing. So the love of God only is make me to stand for His glory of God. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, aku jelas katakan saat ini, di mana hanya dorongan kasih Kristuslah, di mana saya bisa melayani, dengan jalan demikian nama Tuhan dimuliakan. I'm working for the sheep. I'm working for the soul. I'm working for the lost sheep. Over the lost from the church, from the society, from the family. We want to bring together for God's kingdom. So I cannot live this ministry. Ya, aku melayani khusus buat jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat, dan saya melayani betul-betul berpusat pada kasih, sehingga saya bisa melayani dengan sungguh-sungguh. So today I want to encourage you to come, come always be with us, and you have to. He gave his life, and he gave whole his life, so he's expecting to do something for God's love. Ya, saya terus terang hari ini memberikan arahan bimbingan bagi kita supaya apapun yang kita kerjakan harus berpusat kepada kasih Kristus itu. Itulah yang membuat kita tetap bisa bertahan dalam melayani pekerjaan Tuhan. First Corinthians 9th chapter verse 19 says, I'm put myself to as a slave.
Di mana katakan ayat You 15, aku menyerahkan hidupku menjadi hamba. for First Corinthians 9 chapter 19 verse says, "For though I am free with respect to all, I have made myself to slave to all, so that I might win more of them." Ya, aku, dalam satu katakan aku menyerahkan hidupku menjadi hamba atas semuanya. Dan jangan demikian hidupku berguna bagi semua orang. I want to win so many people. So for that reason, I can put myself to any level. I'm free, but I'm putting myself to as a slave. Ya, saya bisa melayani dengan beragam manusia dan saya bisa menempatkan saya dengan level tertentu. Tapi saya mengambil keputusan. Aku menjadi seorang hamba Kristus. 22 words says like this: To the weak I become a weak, so that I might win the weak. I have become all things to all people, that I might by all means save some. So Paul is telling, I want to win so many people. So that's why if anyone weak, I'm also becoming weak. If anyone become a critical situation, I'm also going through that situation. So I want to win you all from the in your places. So Ya, I'm committing my life to in your situations. aku menyerahkan hidupku, kata Paulus, di mana aku menjadi serupa dengan yang lain. Kalau saya bisa menjadi orang yang lemah, dapat orang lemah, saya menjadi kuat, orang kuat. Jadi saya artinya menyerahkan hidupku hanya kepada Tuhan dan menyesuaikan dengan keadaan orang-orang yang saya layani. The love of God is which really it's a great, the wonderful work. Dimana kalau pusat kita Kristus itulah satu pelayanan yang luar biasa. India, the wonderful country, they have so many gods. So they believe in so many gods and gods. Ya, bagaimana India ini adalah negara yang baik, tapi mereka menyembah beragam ala-ala atau ilah-ilah. Some of people they like so much their gods, that's why they hate Jesus Christ. Ya, orang yang mengutamakan ilah-ilah yang lain sehingga dia tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar, akan membencinya. They come and kill the missionaries. Nah, So saints and family they kill by their own village people. ya, sebagian mereka bahkan bisa membunuh misionari, bahkan membunuh orang-orang yang ada di desa itu. They work for the lepers Ya, who were mereka rejected from the society. mereka bekerja kepada hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan dan mereka melakukan itu berhubungan dengan lingkungan itu sendiri. Who made us to do work for leper? Nah, siapa yang membuat melayani kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Society reject them and people reject them, but the God's people like us, we love them and we work for them. Ya, ada kalanya lingkungan di mana kita berada menolak kita. Tapi kasih Kristus mendorong kita tetap mengasihi orang itu. Itulah keadaan yang terjadi di India. We love them and we work for them, but people doesn't like us and they are starting us to stone and they giving fire and try to killing us. Ya, ada kalanya terjadi kita mengasihi mereka, tapi mereka melakukan sebaliknya, bahkan melempari, bahkan membakar
Nah, itulah pengalaman yang di India yang sedang terjadi. But Jesus telling, Good Shepherd is lay his life for sheep. Ya, gembala yang baik katakan di mana menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. So the love of Christ is pushing us, urging us to do the God's work for you and for our places in online, in our society, in our country, in all over the world. Ya, hanya kasih Kristuslah yang mendorong kita untuk bisa tetap ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, untuk lingkungan, bahkan untuk negara. Kita bisa terus setia karena kasih Kristus itu bekerja dalam diri kita. Because so many problem comes immediately, the people can leave the job, leave the ministry, leave this situation. I can be a peaceful life. I want to be a harmony and joyful life. I can choose and we can live this ministry and we can go away. But who don't have a love? Ya, ada kalanya sebagian orang yang sudah melayani tinggalkan pekerjaan Tuhan karena ingin supaya hidup aman, hidup damai. Nah, tapi itu semua menghindari, uh, tapi karena kasih Kristus sebenarnya yang tidak tinggal dalam hati mereka. Because love of God only it's making us to do whatever it's a slave or is weak or you're sick, in whatever the situation, it's make us to pressing us to do the God's work because it's love for you and me to save in the God's kingdom. Ya, hanya kemampuan daripada dorongan kasih itulah yang membuat kita tetap setia melayani walaupun kita hadapi hal-hal yang sukar. The one song says like this: we are loving in the love of the Lord. Ya, di mana kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. We can see in you the glory of the Lord. Ya, kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. We are loving with as we loving it the loving of the Lord, because God how He loved us, we are loving as same love to you and our friend and our society. Sepertinya katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, di mana kasih Tuhan itulah yang mendorong kita tetap setia dalam melayani. Because we are seeing the glory of the Lord is working in you. Ya, kita menyanyi bahwa hanya kasih Kristus yang mendorong kita sehingga kemuliaan Tuhan sungguh nyata. Because you can say, I'm feeling unaccepted and I'm feeling failure, I'm feeling rejected, I'm feeling, you can say anything, but we are seeing the glory of the Lord is working in you. Ya, ada kalanya kita punya pengalaman seperti tolak, tidak sukai, ya dijauhin. Tetapi satu hal yang penting kita ketahui bahwa kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. He will bring the gift from other God, so He will glorify you through you. So we are doing everything. The love of Christ is pressing us to do the God's work. Ya, kita menerima kasih karunia. Ya, karena kasih itu bekerja sehingga kita tetap bertahan apapun yang sedang hadapi, kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. So nothing else. We are not working for salaries. Nah, satu hal yang penting bahwa kita melayani bukan karena gaji. We are not working for your money. Ya, kita bukan cari uang. So online, just we are giving to you the glory of the love of God to you.
Ya, apapun yang kita kerjakan aja berpusat kasih Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. You understand and glorify God as we love Christ. He Ya, loved us. kita betul-betul memahami kemuliaan Tuhan yang bekerja sehingga kasih Tuhan sungguh nyata tinggal dalam diri kita. So I want to pray and commit this time. Whatever things we have to do the love God, pressing to do the God's work. Ya, saya akan berdoa di mana beneran di total bahwa berdasarkan doa dan kasih Kristuslah kita mampu mengerjakan ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Not because of something I can get, Father, I can do this work. Not like that. Nah, kita bisa melayani bukan karena ada harapan sesuatu, saya kerjakan ini, kerjakan itu, dapat sesuatu, bukan itu pusatnya. Because God, He lay His life to us to live in our king, in our life. Because Ya, without His life, we cannot live for in our life. ya sebagaimana Tuhan sendiri sudah menyerahkan nyawanya, ya tebusan bagi banyak orang termasuk kita, dan hal yang sama juga kita mengerjakan di mana ini berpusat kepada kasih. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord, and thank you, Jesus. Your love only always pressing and urging us to do the God's work, Lord. And yearly we want to see the glory of God through us in the power of law ministry, Lord. Yes, Jesus. There is so many sheep I have. Without this, you're telling us, Lord. Yes, Jesus. God, bring to us and bring together in the kingdom of God. We want to glorify with them and we want to share the word of God. We want to make them to grow in the God's kingdom, Lord. Thank you for the wonderful time, Lord, and thank you, Jesus, you speaking to us. We want to glorify you. We want to magnify your name, Lord, always. Thank you for wonderful people, the Power of Love Ministry, who are gathering in this place, and we bless them. We want to see the glory of God in the midst of us and midst of them, Lord. I'm asking in Jesus' name. I pray, Amen and Amen. Terima kasih Tuhan pada saat ini kami diajar, diberikan pengertian, hanya dorongan kasih Kristus saja kami bisa melayani berpusat pada kasih Kristus sehingga apapun yang kami kerjakan nama Tuhan tetap dimuliakan. Karena firman-Mu mengajar kami agar kami melayani hanya berpusat kepada kasih Kristus. Kami melayani bukan karena upah, tapi kami melayani oleh karena kasih-Mu yang sungguh nyata sudah memberikan nyawa-Mu dia tebusan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan kepada Ibu Tiar. Selanjutnya. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Mr. Raja Ponsamraj ya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga hambanya Pak Surbakti. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini dan kita diingatkan ya dalam 2 Korintus 5 ayat 14 tadi katakan sebab kasih Kristus lah yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati. Ya, baik. Saya percaya kita semua hari ini diberkati dan termasuk saya sendiri. Tadi ada beberapa power statement dari hambanya ya. Jadi kalau motivasi kita tidak benar dalam melayani, katanya, maka kalau ada masalah kita akan lari. Kita akan meninggalkan pelayanan, kita akan tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Ya, tapi Tuhan mau
mengingatkan kita hari-hari ini ya, bahwa kasih Kristuslah dasar kita untuk melayani. Sehingga walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, kita tetap bisa bertahan dan kita percaya ada penyertaan Tuhan. Dan satu hal lagi tadi, hamba yang disewa atau hamba bayaran akan lari jika ada masalah gitu ya. Jadi seperti tadi kita sharing ya sebelum kita masuk, kita juga tadi sempat sharing ya, nggak kebetulan mungkin kita bahas. Kenapa ada hamba Tuhan yang bisa sampai stres gitu ya? Ya karena dia tidak pada motivasi yang benar berarti ya. Jadi pas dengan firman Tuhan ini motivasinya ada sesuatu, butuh penghargaan, butuh dihormati, kemudian butuh bayaran mungkin ya. Jadi karena itu dia tidak dapatkan, akhirnya dia kepahitan. Ya, dia kecewa. Oh, rupanya melayani Tuhan itu dia berpikir tadi melayani Tuhan dia dihormati, dihargai, ya kan, diagungkan, didahulukan. Oh, ternyata tidak, ya. Namanya juga hamba, ya. Hamba itu pelayan. Pelayan itu pembantu. Kalau dulu katanya zaman itu di ya Israel itu hamba itu budak ya. Budak itu tergantung tuannya, mau diperjualbelikan juga boleh, mau disuruh ngapain juga harus siap gitu ya. Nah, jadi kita ini hamba-hambanya Tuhan, ya kita juga harus siap. Masalah boleh ada, tapi kita tetap berfokus kepada kasih Kristus. Bahwa kita ada sekarang ini karena Allah ataupun Kristus sudah mengasihi kita. Tadi dikatakan dia sudah mati untuk kita. Itulah dasarnya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus nanti. Nah, itu yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur buat pagi hari ini. Jika ada yang mau sharing ataupun mendapatkan peneguhan, boleh kami berikan kesempatan 2 orang saja. Waktunya 4 menit dari sekarang, silakan dibuka mic-nya. Mungkin sebelum yang lain ya, Putiar ya. Ya, Saya sendiri memang ini menjadi ayat emas ya, my favorite verse ya. Jadi kemanapun saya melayani, memang pusatnya adalah kasih. Jadi dengan cara demikian, dikasih biasanya PK, nggak dikasih nggak apa-apa. Karena sering katakan saya sudah persiapkan semua untuk ongkos saya untuk berangkat dan pulang. Amen. Dan sukacita saya ketika ada orang yang saya layani dan merasakan jamahan Tuhan ya, seperti kemarin ya, melayani di penjara, orang penjara butuh semangat sekali saya lihat, wah luar biasa ini. Nah, suara mereka begitu keluar semua. Nah itu adalah satu sukacita yang saya alami melebihi dari uang ya, dari uang. Nah, karena itu satu penghormatan diberikan kepada saya untuk melayani. Nah, saya tidak pikirkan sebelumnya, tapi diajak dan diberikan saya waktu melayani luar biasa. Nah, kenapa? Karena saya tidak mengharapkan sesuatu kalau mereka memberi sesuatu, enggak. Cuman yang saya lihat kemarin, ya begitu kami habis badan, dijauh makan, terus dipesan Grab, diantar ke airport. Nah, tapi sukacita kami kenapa? Karena kesempatan waktu-waktu itu kami gunakan untuk melayani. Ya, itu luar biasa. Jadi itu sukacita yang luar biasa kami alami sendiri bagaimana Tuhan memimpin. Nah, dengan harapan juga nanti kita pun mengalami hal yang sama sehingga kita semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan apapun bentuk pelayanan itu, tapi fokusnya yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, itu yang saya alami selama saya di Batam ya. Ya, datang dan pulang tetap dalam pelayanan. Dan ini bisa dilakukan oleh karena kasih Kristus yang mendorong itu. Tuhan berkati. Saya akan kembali kepada Ibu Tiar.